Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Solihul Amri dalam Bincang Kewarganegaraan 9. Satu lagi kasus disintegrasi yang mewarnai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini. Disintegrasi merupakan suatu kondisi di mana perpecahan, perseteruan, dan ketidakselarasan antara dua atau lebih unsur yang memiliki perbedaan. Kasus perseteruan antara pemuda Pancasila dan LSM GMBI di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah merupakan contoh disintegrasi akibat kegagalan terbentuknya integrasi politik. Perbedaan kepentingan antara dua kubu berakhir menjadi bentrokan. Lantas siapakah pemuda Pancasila dan GMBI sebenarnya? Senin 24 Agustus 2021 telah terjadi perusakan terhadap kantor GMBI Gombong oleh Ormas Pemuda Pancasila. Peristiwa ini sempat viral dan menyebar lewat internet. Akibat kerusuhan tersebut, kantor GMBI Gombong beserta 5 kendaraan yang berada di halaman kantor mengalami kerusakan dan melukai 4 korban. Diduga bentrokan bermula dari perkelahian salah satu anggota dari kedua ormas dan sempat melibatkan polisi dalam penyelesaiannya. Namun, proses tersebut gagal dan justru memantik pergerakan penyerangan pemuda Pancasila terhadap GMBI. Keesokan harinya, Selasa 24 Agustus 2021, polisi berhasil mengidentifikasi 75 anggota pemuda Pancasila yang terlibat dalam aksi penyerangan. Setidaknya 16 nama diduga menjadi tersangka dan ditahan sementara di Polda Jawa Tengah untuk keperluan penyidikan. Para tersangka terancam hukuman tindak pidana kekerasan pasal 170 KUHP dan pasal 406 KUHP secara bersamaan. Baik pemirsa, untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, saat ini kami bersama mahasiswa UNED untuk mendiskusikan topik permasalahan ini lebih lanjut. Silahkan. Iya, terima kasih. Disintegrasi merupakan kondisi di mana terjadi perpecahan, ketidaksatuan, dan ketidakselarasan antara dua atau lebih unsur yang memiliki perbedaan. Kasus perseteruan antara Ormas Pemuda Pancasila dan LSM GMBI yang terjadi di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah merupakan salah satu contoh disintegrasi jenis integrasi politik. Dikatakan jenis integrasi politik karena menyangkut hubungan antara dua organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda, namun sama-sama berdiri dan berkegiatan di ranah politik. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian melatar belakangi perseteruan LSM GMBI. Saya setuju. Pemuda Pancasila adalah organisasi politik tidak resmi yang telah ada sejak zaman Orde Baru. Organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan NKRI serta mewujudkan keadilan dan kemakmuran sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan GMBI atau Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia adalah organisasi bentukan polisi yang dibentuk untuk tujuan menjaga ketertiban dan keamanan daerah-daerah tertentu di Indonesia. Namun demikian, tujuan ini harus tercoreng karena hal-hal seperti bentrokan tersebut. Bahkan beberapa warga mulai meragukan tentang fungsi dari kedua organisasi ini. Saya sebagai warga Kebumen turut malu terjadinya konflik ini. Karena konflik kedua ormas ini terjadi di kala situasi kita sedang pandemi. Kerumunan orang harus dihindari untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun karena aksi Ormas Pemuda Pancasila ini yang tidak disertai dengan pemikiran yang logis, mereka membuat kericuhan di markas GMBI Gombong yang menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar, bahkan kemacetan yang cukup parah di berbagai ruas jalan di sekitar Gombong, dan kerusakan material berupa gedung kesekretariatan GMBI Gombong dan beberapa kendaraan yang terparkir di depan kantor sekretariat GMBI Gombong. Solusi atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya disintegrasi seperti pada kasus Pemuda Pancasila dan LSM GMBI di Kebumen, yaitu dengan bijak dalam berorganisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat bagi kita atau anggota untuk mengembangkan soft skill dan personality seperti kemampuan menyelesaikan masalah, kerjasama, dan solidaritas.
Dalam berorganisasi, kita diajarkan makna gotong royong yang sebenarnya, termasuk gotong royong dalam membantu ketika salah satu anggota mendapatkan masalah dan tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Namun, gotong royong tersebut harus tetap berada di jalur positif dan berakhir membawa kedamaian serta keselamatan bagi internal maupun eksternal. Untuk itu, tidak sepatutnya jika penyelesaian masalah berakhir pada tindak kekerasan. Baik, terima kasih semuanya. Sebagai penutup, mari kita simpulkan hasil diskusi kita kali ini. Disintegrasi adalah ancaman yang membahayakan negeri ini. Konflik politik maupun perbedaan kepentingan seringkali menjadi sebuah alasan akan terjadinya perpecahan. Namun tidak mustahil untuk menghentikannya. Jelas bahwa jalan keluar atas semua permasalahan disintegrasi yang terjadi adalah musyawarah. Sekian dari saya dan Deka Merdeka berkreasi, bijak beraksi.